semuanya, kami dari Bahan Scott. Kali ini kami akan membahas tentang identifikasi dan laju timbunan sampah dengan anggota kelompok sebagai berikut. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan materi secara satu persatu. Jadi, simak terus ya. Yang pertama harus kita ketahui adalah pengertian dari sampah itu sendiri. Apa itu pengertian sampah? Kalian tahu? Oke, tulis di kolom komentar ya. Jadi, pengertian sampah adalah sisa hasil kegiatan sehari-hari manusia ataupun alam yang berbentuk padat ataupun semi padat, berupa zat organik maupun anorganik, dan bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai, dan dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yaitu dari pemukiman penduduk, kemudian ada tempat-tempat umum, ataupun sampah perdagangan. Jenis-jenis sampah. Sampah dibedakan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah anorganik, dan yang ketiga adalah sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah untuk diuraikan. Sampah ini berasal dari limbah hayati, seperti contohnya adalah kulit pisang, daun mangga, dan lain-lain. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah yang sulit untuk diuraikan, dan sampah ini itu dapat didaur ulang. Contohnya itu adalah plastik dan kardus. Kemudian ada sampah B3. Sampah B3 ini merupakan limbah beracun. Contohnya adalah kaca dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pengertian timbulan sampah. Timbulan sampah merupakan banyaknya sampah yang dihasilkan orang per hari dalam satuan volume. Untuk rumus timbulan sampah dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu Rho sama dengan M kecil per V, dengan Rho adalah densitas, M adalah massa, dan V adalah volume. Selanjutnya kami akan melakukan eksperimen untuk mempermudah kalian untuk mengerti apa itu laju timbunan sampah dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Sebelumnya, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah kantong sampah 3 buah, kemudian ada timbangan, yang selanjutnya adalah sampah yang telah kita kumpulkan selama 2 hari yang telah dipisahkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu mengumpulkan sampah selama 2 hari. Yang kedua yaitu memisahkan sampah pada hari pertama dan sampah pada hari kedua. Langkah yang ketiga yaitu menimbang masing-masing sampah yang telah dipisahkan tadi. Kemudian datanya itu ditulis. Selanjutnya yaitu memilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Langkah yang selanjutnya yaitu menimbang masing-masing sampah yang telah diklasifikasikan tadi berdasarkan jenisnya. Kemudian hasilnya itu ditulis. Setelah mencatat datanya, kemudian kita mencari persentase dari ketiga jenis sampah tersebut. Langkah yang selanjutnya adalah kita mencari massa total sampah selama 2 hari. Kemudian kita mencari jumlah total sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Kemudian kita cari persentasenya. Langkah yang terakhir adalah kita mencari laju timbulan sampah dengan persamaan Rho sama dengan massa per volume. Data hasil pengamatan. Pada hari pertama, sampah-sampah yang dihasilkan sebagai berikut. Sampah organik yang diperoleh yaitu adalah kulit bawang, kemudian ada tangkai cabai, kulit semangka, batang kangkung, daun mangga, kulit pisang, tomat busuk, dan kulit telur. Pada sampah anorganik di hari pertama yang diperoleh yaitu ada plastik, kemudian bungkus pasta gigi, bungkus mie instan, bungkus penyedap rasa, kertas, kapas, kardus, botol, masker, tutup galon, dan bungkus buah. Kemudian pada sampah B3 yang diperoleh pada hari pertama yaitu ada botol kaca skincare, kemudian botol lampu, balon lampu maksud saya, kemudian adalah botol minum kaca. Pada hari yang kedua yang kita dapatkan yaitu pada sampah organik itu kita dapat daun mangga, kemudian batok kelapa, kulit ubi, dan sabut kelapa. Kemudian sampah anorganik yang didapatkan yaitu bungkus deterjen, bungkus sampo, bungkus sabun, botol lotion, tisu, kertas, dan plastik. Pada sampah B3 yang dihasilkan pada hari kedua yaitu botol minum kaca, botol bekas sirup, pecahan gelas kaca. Pada hari pertama, analisis data jenis sampah yang diperoleh pada jenis sampah organik yaitu bermassa 0,32 kg dengan persentase 0,64%.
pada jenis sampah anorganik yaitu diperoleh massa 0,11 kg dengan persentase 0,22%. Sedangkan pada jenis sampah B3 diperoleh massa 0,07% dengan persentase 0,14%. Jumlah massa yang diperoleh pada jenis sampah hari pertama diperoleh 0,50 kg. Sedangkan pada hari kedua jenis sampah yang diperoleh yaitu pada sampah organik bermassa 0,14 kg dengan persentase 0,31%. Sedangkan pada jenis sampah anorganik diperoleh massa 0,05 kg dengan persentase 0,11%. Dan pada jenis sampah B3 diperoleh massa 0,26%. Dan pada jenis sampah B3 diperoleh massa 0,26 kg dengan persentase 0,58%. Dan jumlah massa yang diperoleh pada hari kedua yaitu 0,45 kg. Berikut merupakan diagram lingkaran mengenai timbulan sampah hari pertama dengan keterangan yang berwarna biru merupakan sampah organik dan yang berwarna orange merupakan sampah anorganik dan yang berwarna abu-abu merupakan sampah B3. Dan ini merupakan diagram lingkaran mengenai timbulan sampah hari kedua dengan keterangan yang berwarna biru merupakan sampah organik, yang berwarna orange merupakan sampah anorganik, dan yang berwarna abu-abu merupakan sampah B3. Berikut merupakan analisis data mengenai timbulan sampah selama 2 hari. Dengan jenis sampah organik diperoleh jumlah massa sebesar 0,46 kg dengan persentase 0,48% dengan laju timbulan sampah sebesar 0,23 kg per hari. Sedangkan pada jenis sampah anorganik diperoleh jumlah massa sebesar 0,16 kg dengan persentase 0,17% dengan laju timbulan sampah sebesar 0,08 kg per hari. Sedangkan pada jenis sampah B3 diperoleh jumlah massa sebesar 0,33 kg dengan persentase 0,35% dengan laju timbulan sampah sebesar 0,16 kg per hari. Jadi laju timbulan sampah yang diperoleh selama 2 hari yaitu sebesar 0,95 kg per hari.